Assalamualaikum Mbak Ayu. Waalaikumsalam Mas Anggita. Wah, selamat malam Mbak Ayu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar aku hari ini baik sih Mas. Mas Anggita gimana kabarnya? Iya, saya baik. Gimana keluarga? Sehat semua ya? Keluarga sehat, Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Baik Mbak Ayu. Terima kasih pada kesempatan malam hari ini Mbak Ayu menghubungi saya kembali. Beberapa pekan yang lalu kita sempat ketemu juga di room Zoom secara online untuk melaksanakan konsultasi ya Mbak Ayu. Ya, benar. Ya, baik. Dengan saya, Mas Anggita Krisna Arunugroho, sebagai psikolog, di sini saya akan mendengarkan segala hal yang ingin Mbak Ayu sampaikan terkait hal yang membuat Mbak Ayu merasa tidak nyaman ataupun hal-hal lain yang ingin Mbak Ayu ceritakan. Silakan untuk disampaikan eh, semuanya begitu. Dan saya akan menjamin kerahasiaan ini. Dan apabila nanti Mbak Ayu mungkin sedikit kurang nyaman ataupun ada hal yang mungkin belum bisa diceritakan, silahkan tidak apa-apa. Begitu ya Mbak Ayu ya. Oke. Jadi mulai dari mana dulu ya? Ya, Jadi sebenarnya aku ada masalah di itu sih. Kan beberapa pekan yang lalu kita pernah ketemu. Nah, kan aku udah sempat cerita tuh Mas tentang aku mau KKN, iya kan? ya, mm, Nah, itu tuh kan ceritanya aku udah jadi aku tuh setim kan 30 orang. Nah, dari 30 orang itu dibagi jadi dua, ada yang offline, ada yang online. Yang online tuh tetap di Jogja, yang offline tuh terjun langsung ke lapangan. Nah, kita tuh udah nyiapin semuanya dari program kerja, dari sponsor, mitra, terus menghubungi pihak dari sana, eee, gimana besok kayak kendaraan dari mulai pesawat, transportasi penginapan, terus kapal dan lain sebagainya, pokoknya udah dipersiapkan. Terus untuk menghubungi pihak sana ini juga lumayan butuh effort ya Mas kayaknya, soalnya di sana tuh nggak ada sinyal kecuali Telkomsel dan itu cuma malam hari sekitar jam 9. Nah, kalau kita tuh udah mempersiapkan semuanya, dari sponsor uang udah pada turun, udah siap lah semuanya. Nah, kan penerjunan itu harusnya tanggal 2 Juli ini. Nah, jadi kita tuh udah pesen tiket tanggal 3 Julinya tuh kita terbang pagi jam 7. Udah kan. Nah, terus habis itu uh, sebelum hari H itu COVID naik drastis kan. Nah, angka COVID tuh udah luar biasa banget lah pokoknya. Terus akhirnya dari universitas ada rapat mendadak, semua dosen pembimbing lapangan KKN ditarik semua, ikut rapat di situ, intinya semuanya dipindah ke daring semua, jadi nggak bisa terjun langsung. Nah, padahal kita tuh udah hampir 98% persiapan tuh udah matang banget tuh. Terus akhirnya um, udah udah persiapan, kita kan mau ganti tempat atau lokasi kan kita harus nunggu surat keputusan rektor kalau nggak jadi di situ. mm, Nah, mm, itu iya. surat itu turun pada tanggal 1 Juli, sedangkan aku tanggal 2 Juli itu harusnya udah penerjunan KKN. Kan aku KKN di Kepulauan Talaut Miangas, Sulawesi Utara. Jadi itu pulau terluar dari Indonesia kan. Nah, terus habis itu uh, karena itu tanggal 1 dan itu hari Jumat kalau nggak salah, jadinya pihak sananya tuh juga nerima informasinya baru hari Senin. Sedangkan di sana udah mempersiapkan semuanya kayak penginapan udah siap, persediaan makanan buat kita ber-15 udah siap. Mereka di sana juga udah nyiapin kayak pesta penyambutan kayak gitu loh. Semuanya udah siap dan ternyata digagalkan semua gitu. Terus tanggal 2 pas penerjunan itu kayak
kita semua nangis bareng-bareng, soalnya emang nggak tahu harus gimana lagi, karena teman-teman Hmm, yang lain kan udah bisa KKN. Terus, aku pengennya tetap di sana, tapi ternyata kalau misalnya untuk online, di sana nggak ada jaringan, nggak ada sinyal yang aku udah ceritain tadi, jadi nggak mungkin dilaksanain di sana. Jadi kita udah hmm. putuslah harapan buat ke sana lagi. Jadi ya udahlah, akhirnya kita berencana mau pindah, tapi ini belum ditetapkan mau di mana, padahal udah berlangsung gitu loh. Sedangkan kan KKN cuma 50 hari, kalau misalnya kita waktunya bakal mundur kayak gini, pasti tambah mundur lagi nanti aku, penutupan KKN-nya, ganggu aktivitas Hmm, lain juga, itu sih, Mas. hmm, eh, baik. Untuk pembatalan KKN-nya, apakah semua kelompok atau hanya tempat Mbak Ayu saja? Semua kelompok sih, tapi kan ada di beberapa daerah yang dia itu bisa dilakuin KKN secara online, karena di sana sinyalnya, mencukupi atau bisa Hmm, dilakukan, secara online gitu. Misalnya cuman ngisi kuesioner atau share video, itu bisa. Tapi kan kalau di Miangas itu kebetulan di sana nggak ada sinyal hmm. sama sekali. Jadi ya gimana mau KKN di sana udah nggak mungkin bisa lagi. Iya, padahal program kerja kita udah mateng. Hmm, jadi program kerjanya sudah disiapkan sedemikian rupa eh, untuk KKN di sana begitu ya? Iya, kita udah Hmm, nyiapin dari mulai awal semester ini, awal semester 6 dan hmm. digagalkan hamin sehari sebelum pesawat terbang. Ah, hmm. Dengan kebijakan yang cukup mendadak sekali, kemudian dengan segala prepare yang telah dipersiapkan untuk teman-teman Mbak Ayu sendiri, apakah juga mengeluhkan hal yang sama? Iya sih, mengeluhkan hal yang sama. Soalnya ya gimana, kita udah persiapan jauh-jauh hari. Terus teman-teman kan nggak cuma dari Jogja aja kan, dari Hmm, berbagai pulau dan mereka tuh udah habis uang berapa buat tiket pesawat bolak-balik dari tempat tinggal mereka ke Jogja, buat bayar penginapan dan lain sebagainya, buat sekedar rapat aja tuh kita udah ngabisin uang banyak gitu loh. Kayak ya langsung sedih aja, kayak hmm, kecewa banget sama keputusan dari universitas. Tapi ya di sisi lain juga emang kayaknya emang itu keputusan terbaik, soalnya pandemi kayak gini, ya gimana, bingung. iya, jadi terkait dengan hal pandemi yang membuat KKN itu dibatalkan seperti itu ya. Ya, Hmm, kalau Mbak Ayu sendiri gimana perasaannya setelah mendengar informasi dari kampus terkait pembatalan itu sendiri? Bagaimana yang Mbak Ayu rasakan terkait dengan hal itu? kalau, pas hal apa, surat dari kampus tuh turun tuh biasa aja, kayak, nggak apa-apa lah gitu, biasa aja. Terus penerjunan masih bisa foto-foto gitu kan, upload Instagram, buat story WhatsApp. Tapi makin ke sini teman-teman tuh udah jalanin program kerja mereka gitu di daerah KKN mereka, tapi kayak aku sendiri masih digantungin gitu. Terus jadi kayak mikir, ini aku gimana KKN? KKN kan nggak cuma sebagai syarat kelulusan aja kan, kayak pembuktian kalau kita tuh udah kuliah selama 6 semester ini dan pengaplikasian di masyarakat kayak gimana, sedangkan kita untuk tempat aja tuh belum belum pasti gitu loh. Jadi kayak, Allah sedih banget. Kayaknya satu tim semuanya galau semua deh gara-gara ini. Ya, jadi semuanya hampir merasakan hal yang sama terkait hal ini ya, termasuk juga Mbak Ayu. Tapi saya lihat Mbak Ayu juga masih punya rasa keinginan yang kuat untuk mencoba menenangkan diri, mencoba melakukan hal-hal yang
membangkitkan semangat tentunya ya dengan cerita-cerita Mbak Yu yang dengan alasan yang pasti ya karena pandemi COVID-19 ini sehingga membuat semua yang sudah direncanakan harus dibatalkan. Seperti itu. Dari Mbak Ayu sendiri, hal apa yang Mbak Ayu lakukan untuk dapat mengatasi hal ini? Apa ya, mungkin banyak sharing ke teman-teman satu tim gitu. Kita cari pemikiran positif aja dari apa keputusan yang udah dibuat, terus dampak positifnya sama kita apa sih? Kayak mungkin dampak positif dari dibatalkan KKN secara turun langsung atau offline tuh kita bisa lebih ngerasa aman gitu. Di saat pandemi kayak gini kita nggak ada di luar. Terus kita Hmm, juga bisa mengalokasikan dana yang seharusnya buat kita di sana, buat kita isolasi mandiri aja di rumah tuh. Terus kayaknya keluarga juga malah seneng soalnya jauh kan. Kalau misalnya jauh tuh mungkin keluarga kayak nanti was-was gitu, apalagi pandemi. Terus ada keluarga yang hmm, jauh tuh kan pasti kepikiran. Jadi kayak mereka lebih tenang aja. Dari teman-teman juga kayak nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak sendiri, semua tim kayak gitu. Jadi ya udah banyak yang support. oh ya, jadi banyak yang support. Kemudian ini Mbak Ayu udah mulai bisa menata diri, kemudian bisa menerapkan yang dulu mungkin kita sempat ngobrol bareng ya istilahnya untuk bagaimana ketika sesuatu hal yang terjadi itu Mbak Ayu bisa mengatasinya, memunculkan solusi yang itu dari diri Mbak Ayu sendiri. Karena mungkin ada positif dan ada negatifnya juga ya terkait dengan pembatalan pelaksanaan KKN itu. Begitu ya. Jadi Mbak Ayu sampai saat ini sudah bisa berusaha untuk mengatur diri bagaimana caranya agar Mbak Ayu bisa tetap tenang, tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya. Begitu. Setelah eh, Mbak Ayu mungkin tadi sudah mencari solusi, melakukan hal-hal yang membuat tidak menjadi kepikiran. Itu teman-teman Mbak Ayu gimana? Pernah cerita juga terkait keluh kesah ini? Ya pasti mereka saling itu ya, saling komunikasi sama aku juga komunikasi. Tapi kan waktu untuk bangkit dari keterpurukan itu setiap orang kan beda-beda. Jadi kayak aku nggak bisa meyakinkan teman-temanku apa yang aku pikirkan itu sama kayak mereka. Ada yang sampai sekarang juga masih sedih karena digagalkannya KKN itu. Hmm, Tapi ya ya udah, aku secara pribadi juga berharap aku jadi seseorang yang punya pengaruh positif buat teman-teman aku, nggak mikirin itu terus. Kan kita juga bakal KKN tapi nggak tahu, belum ditempatin di mana, tapi kita bakal KKN walaupun nggak tahu besok di mana. Jadi ya udah jalanin aja. baik. Mbak Ayu sudah bisa berusaha untuk menerima begitu ya. Ya, Kalau dari teman-teman tadi juga sudah berusaha menerima, kemudian saya pengetahuan Mbak Ayu terkait hal ini, eh, adakah solusi yang bisa Mbak Ayu lakukan untuk teman-teman Mbak Ayu, khususnya untuk Mbak Ayu sendiri, untuk melaksanakan aktivitas? kalau aku sendiri sih, kalau masa pandemi kayak gini biasanya kalau misalnya lagi banyak pikiran kayak gini, misalnya kayak depresi atau mendekati stres dan lain sebagainya, mungkin kita jalan-jalan gitu ya, hangout sama teman-teman, misalnya sekedar kayak beli es krim ke McD atau kemana. Tapi karena pandemi ini kayaknya kita di rumah aja, lakuin hobi kayak misalnya banyak kan yang suka drakor, aku juga iya. Nah, itu kita nonton aja di rumah. Hmm, Soalnya banyak tontonan juga yang hmm. sebenarnya punya pengaruh positif gitu loh ke diri kita. Kalau aku sih drakor itu lumayan positif sih, karena selain Oh bantu iya, pemerintah untuk nggak kemana-mana juga
bisa untuk menenangkan diri, tinggal gimana kita milih judulnya yang bagus aja. Baik, itu juga salah satu kegiatan positif yang bisa mengurangi tingkat kepanikan, tingkat kekecewaan yang sedang Mbak Ayu rasakan tentunya ya. Kalau kecewa itu pasti saya rasa. Tapi di sini Mbak Ayu harus bisa bagaimana caranya mengatur lagi seperti yang dulu pernah saya sampaikan. Begitu. Untuk saat ini, terutama dalam hal KKN begitu ya, yang cukup membuat Mbak Ayu merasa tersudutkan begitu ya. Iya sih, yang lagi jadi pikiran tuh KKN. Karena emang waktunya KKN. Gimana? Sempat menangis juga Mbak Ayu? Ih, menangis mah pasti lah ya. Kayak nggak cuma aku aja, tapi bareng-bareng sama teman-teman. Waktu upacara pun kita pasti nangis semua. Karena ada tampilan video tentang KKN yang bisa dilaksanain turun tangan gitu. Kayak keseruannya tuh kayak gimana. Sedangkan kan kita nggak gitu loh, nggak ngerasain. Jadi ya, emang itu pasti lah ya. Kemarin juga nangis, tapi sekarang udah gak boleh nangis lagi. Udah, positif aja pikir. Coba menenangkan diri. Ini juga salah Kalau satu seumpama dream mau release-nya ya, aku. Kayak misalnya aku kontak Mas Anggita buat apa namanya konsultasi kayak gini kan hmm, juga mungkin bisa bantu meringankan beban pikiran aku juga. baik. Kalau mau nangis juga, saya persilahkan untuk nangis, mengeluarkan semua aura negatif yang ada di diri Mbak Ayu dengan cara menangis itu boleh. Tapi jangan terlalu berlebihan karena nanti takut berkepanjangan. Sebagaimana caranya Mbak Ayu menangis boleh karena saya rasa dengan menangis juga bisa mengeluarkan hal yang mungkin masih menyelimuti lubuk hati Mbak Ayu. Begitu ya, seperti yang saya sampaikan tadi saat kita janjian untuk ketemu, saya persilahkan untuk menyiapkan tisu dan air putih untuk Mbak Ayu apabila terjadi hal-hal yang tidak diingini. Gimana? Sudah mulai tenang lagi? Sudah mulai rileks? Alhamdulillah sih udah. Ya, baik. Begitu ya. Jadi harus tetap semangat, harus tetap eh, menyemangati diri sendiri terlebih dahulu itu perlu. Begitu. Jadi jangan sampai nanti ke bawah suasana yang itu malah akan berkepanjangan. Sedangkan itu sebenarnya tidak baik untuk Mbak Hik sendiri. Begitu. Tadi juga sudah disampaikan berbagai macam aktivitas yang salah satunya menonton Rekor. drakor atau apa tadi ya. Iya, drakor itu nanti bisa membuat Mbak Ayu mungkin lebih tenang, lebih santai. Gitu, enggak apa-apa. Masih mau menangis lagi? Udah sih mas, kayaknya ceritanya juga udah itu sih yang ada unek-unek itu di akhir-akhir ini. Hmm, Makasih udah mendengarkan dengan baik. baik, sama-sama. Eh, saya kembalikan ke Mbak Ayu untuk memanage diri bagaimana agar semuanya bisa berjalan. Karena saya yakin akan ada hikmahnya dalam hal ini terkait dengan pembatalan Mbak Ayu KKN. Begitu ya, Ya, bisa. Oh ya, nanti kalau ada apa-apa bisa komunikasikan ke saya lagi, kita saling bercerita biar Mbak Ayu sedikit banyak bisa mengurangi rasa tingkat kecemasan dan kepanikan yang ada di diri Mbak Ayu. Gimana? Sudah sedikit lega udah sih, udah sih mas. atau ada yang mau diceritakan lagi? Kayaknya udah semuanya deh. Mungkin kalau misalnya lain waktu aku ada keluh kesah lagi, nanti aku bisa kontak Mas Anggita ya. Ya, baik. Saya akan dengan senang hati menerima segala hal yang ingin
Mbak Ayu ceritakan. Gitu ya. Tetap semangat ya. Bisa ya, tetap semangat ya. Iya, harus bisa. Senyumnya udah lebar itu menandakan Mbak Ayu masih punya kemauan yang keras untuk bangkit, untuk memikirkan hal lain yang masih perlu kita lakukan. Begitu ya. Gimana? KKN-nya juga eh, masih dalam pembahasan untuk pelaksanaan selanjutnya ya. Iya, masih banyak proses yang harus diproses, jadi belum bisa tahu. Hmm, baik. Ya nanti semoga selalu diberikan yang terbaik. Saya Iya. yakin itu semua sudah yang terbaik. Hmm. Begitu ya. Harus semangat. Skripsinya lancar? Alhamdulillah lancar, skripsi aman Gimana? sih. Aman? Ya, syukurlah kalau begitu. Baik. Ada yang mau disampaikan lagi, Mbak Ayu? Udah sih mas, kayaknya cuman itu. Baik. Jika sudah, mungkin di lain kesempatan bisa kita sambung lagi. Nanti Mbak Ayu bisa mengabari saya lewat WA ataupun Telegram untuk kapan dan jam berapa Mbak Ayu mau ketemu saya akan senang hati. Nanti kita jadwalkan lagi untuk pertemuan yang jelas Mbak Ayu harus tetap bisa mengatur emosi yang ada di dalam diri agar tidak menjadi emosi yang negatif. Begitu ya. Dari Ya, saya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, ada salah ucap, salah sikap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. ya, Semoga di lain kesempatan kita dapat bertemu lagi. ya, Gimana? ya, Semangat ya. makasih. Ya, semangat terus. Baik, kalau begitu saya cukupkan sekian. Saya akhiri pertemuan pada hari ini. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk keluarga ya. Ya, waalaikumsalam.